Pemirsa, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengecam desakan Israel untuk mengusir dan mengadili pemimpin Hamas di Qatar. Abdul Rahman pun mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang seharusnya diadili karena melakukan penyerangan di negaranya. Dan untuk mengetahui perkembangan situasi di Qatar usai serangan Zionis Israel terhadap pimpinan Hamas di Doha, Qatar, saya sudah terhubung dengan rekan Chelsea Gil langsung dari kota Doha, Qatar. Chelsea, bagaimana perkembangan terkini pasca penyerangan Israel yang menargetkan pimpinan Hamas di Qatar? Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam pemirsa TV One, selamat malam Prita Zika. Saya melaporkan langsung dari Doha. Hingga hari ini, situasi di ibu kota Qatar masih dalam pengamanan ketat pasca serangan udara Israel yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha pada 9 September lalu. Serangan ini menewaskan sedikitnya 5 orang, termasuk juga anggota keluarga dekat salah satu negosiator Hamas dan juga salah satu security force dari Qatar. Tepatnya sore ini pukul 3 waktu setempat, jenazah para korban dimakamkan di Mesheimer Cemetery setelah disolatkan di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahid Doha. Upacara pemakaman berlangsung dengan pengawalan yang sangat ketat dan dihadiri oleh ratusan pelayat, termasuk Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Amir Qatar mengecam secara keras serangan tersebut sebagai aksi kriminal yang ceroboh dan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan hukum internasional. Sementara itu juga PM, Perdana Menteri dari Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, menyebut serangan yang dilakukan oleh Israel sebagai bentuk state terrorism dan menegaskan bahwa Qatar tidak akan mentolerir pelanggaran atas kedaulatannya. Ia juga menyuruhkan respon kolektif dari negara-negara Arab dan juga Islam untuk menahan agresi Israel. Sehari setelah serangan, sejumlah pimpinan kawasan dari Timur Tengah langsung datang ke Doha untuk menunjukkan solidaritasnya, termasuk Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dan juga ada putra mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Muhammad Al Maktoum, dan juga putra mahkota Yordania Pangeran Al Hussein bin Abdullah, serta juga putra mahkota Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Sabah. Pertemuan tingkat tinggi ini menegaskan kuatnya hubungan diplomatik Qatar dan juga negara-negara tetangga kita seperti Timur Tengah lainnya, serta mereka membahas tentang keamanan regional dan juga solidaritas kawasan. Qatar juga telah mengumumkan hari ini akan menjadi tuan rumah KTT Darurat Arab Islam pada Minggu dan Senin mendatang, yang di mana forum tersebut akan membahas serangan Israel serta langkah bersama menghadapi ketegangan terbaru di Timur Tengah. Dan satu hal lagi, Prita, dan juga masyarakat TV One, satu hal lagi, Qatar membuka office untuk Hamas itu tidak hanya Qatar yang ingin membuatnya, sedangkan pihak dari Amerika Serikat juga memohon kepada Qatar sebagai penengah, sebagai mediator, di mana menggunakan Qatar sebagai mediator untuk menyelesaikan persengketaan antara Israel dan Palestina, yang di mana peperangan ini telah berlanjut setelah setahun dan 2 tahun. Dari Qatar, saya Chelsea G melaporkan. Baik, Chelsea, lalu hingga saat ini bagaimana aktivitas warga Qatar di sana? Ya, setelah kejadian itu pada tanggal 9 September, tepatnya pukul sekitar 3.45, setelah 2-3 jam setelah itu semua aktivitas kembali normal karena Perdana Menteri dari Qatar juga memberikan statement yang cepat sekali menanggapi semua permasalahan ini sehingga membuat seluruh masyarakat Qatar itu merasa tenang. Mungkin kalau kita melihat dari 2 bulan yang lalu, di mana pihak Iran mengeluarkan rudal kepada kepada Qatar, di saat itu mungkin masyarakat di Qatar sedikit panik. Tapi dengan kejadian yang berapa hari lalu, saya bisa melihat secara langsung bagaimana masyarakat Qatar itu bisa menahan kepanikan mereka dan mereka belajar dari 2 bulan lalu. Dan banyak sekali masyarakat di Qatar merasa sedih dengan keadaan Palestina yang terus-menerus dilemparkan rudal oleh pihak Israel. Dan kita berharap, seluruh masyarakat di Qatar berharap semoga peperangan antara Israel dan Palestina akan segera usai. Baik, Chelsea, kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan reaksi media massa di Qatar menanggapi kejadian tersebut.
Ya, kalau media massa pihak dari Qatar, mereka selalu mendukung pihak Qatar karena bagi kami Qatar merupakan salah satu negara yang sangat safety dan pemerintahnya selalu berharap dan selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Qatar, tidak hanya untuk Qatari nationality, tapi juga untuk seluruh masyarakat asing yang tinggal di Qatar. Dan kami sebagai media massa selalu berharap Qatar terus menjadi mediator untuk menyelesaikan segala persengketaan antara Israel dan juga Palestina. Dan yang kita tahu, Qatar tidak hanya sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan antara Israel dan Palestina, tapi juga negara-negara lain yang terutama seperti Ukraina dan Rusia. Qatar selalu menjadi mediator untuk menyelesaikan semua peperangan, memberikan peace untuk seluruh dunia. Baik, Chelsea, terima kasih atas informasi lengkapnya. Selamat malam.